Pada video kali ini kita akan belajar mengenai HTML lagi ya, dan khusus video ini kita akan membahas mengenai form di dalam HTML. Kita akan membahas apa saja tipe data atau tipe inputan yang ada di dalam sebuah form. Oke, yang pertama dulu kita akan membuat sebuah class parent ya, class parent yang mana class parent ini sebagai pembungkus dari semua elemen yang akan kita buat di dalamnya. Untuk membuat sebuah form, kita harus membuat tag yang namanya form, yang mana form ini akan memberikan informasi bahwasanya di dalamnya pasti ada inputan dan label dan segala macam ya. Oke, di dalam form ya, kita selalu menemukan yang namanya action dan ada satu lagi yang namanya method, teman-teman ya. Action itu biasanya digunakan sebagai parameter untuk mengirim sebuah data atau alamat atau URL tujuan yang akan menerima data yang kita kirim lewat form gitu ya. Misal ini adalah sebuah form register, maka ketika seseorang sudah melakukan register ya, otomatis akan masuk pada halaman login atau form login, teman-teman ya. Maka sebagai contohnya kita bisa menambahkan di sini halaman login yang akan kita tuju pada saat halaman form itu register itu di submit oleh user. Kurang lebih seperti itu. Kemudian teman-teman ada method. Method ini biasanya ada dua. Kalau nggak get seperti ini, dan yang kedua ada post seperti ini. Kalau get ya, kalau get itu biasanya pengiriman data dengan parameter URL, yang mana ketika kita mengirimkan data menggunakan metode get ya, metode get itu biasa terlihat di URL yang ada di atas ini, teman-teman ya. Kita bisa kelihatan di situ data yang dikirim seperti apa. Misal kita mengirimkan sebuah data login yang mana di dalamnya itu ada username dan password. Ketika kita menggunakan metode get, maka username dan password yang seharusnya rahasia itu bisa kelihatan di URL yang ada di atas sebuah browser, teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan ketika mau menggunakan metode itu, pastikan cocoknya masuk ke get atau post gitu ya. Kalau memang data yang dikirim itu rahasia, maka metode yang kita gunakan untuk menangani itu harus menggunakan post. Lalu post itu apa, teman-teman? Nah, post itu adalah sebuah metode pengiriman data di mana dia menggunakan metode HTTP post, teman-teman ya. Jadi kita tidak akan kelihatan data itu dikirim seperti apa, karena data itu dikirim di belakang layar, jadi kita tidak akan kelihatan hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas tipe-tipe yang ada di dalam sebuah form. Ada contoh ya, contoh sebuah inputan ya, dan di sini saya membuat sebuah button seperti ini. Yang pertama itu ada tipe teks ya. Teks ini yang umum sekali digunakan, yang mana teks ini bisa menerima sebuah inputan berupa tulisan atau teks, bisa juga angka seperti ini, bahkan simbol-simbol tertentu ya, kurang lebih seperti itu untuk inputan yang bertipe teks. Lalu ada tipe yang namanya password, yang mana password ini biasa digunakan untuk menerima sebuah data yang berupa rahasia juga, teman-teman ya. Tidak melulu untuk sebuah register atau form login sebenarnya. Intinya kalau kita mau menerima sebuah inputan dari user yang memang data itu rahasia, kita bisa menggunakan yang namanya tipe data password. Jadi kalau kita menggunakan tipe password itu di hidden ya, jadi titik-titik seperti ini, teman-teman. Jadi kita tidak akan kelihatan isinya gitu ya. Maka ini sangat cocok untuk mungkin ya form input yang berupa nomor NIK gitu ya, nomor kependudukan dan data-data yang bersifat rahasia gitulah. Jadi ini cocok sekali digunakan tipe password. Oke. Selanjutnya ada tipe data, bukan tipe data, tipe date seperti ini ya. Ini tanggal dan cocok untuk mungkin tanggal lahir atau informasi tentang suatu produk, di mana di dalamnya itu membutuhkan tanggal dikirim berapa, kemudian bulan, tahun berapa dikirim gitu-gitu ya. Jadi cocok untuk sebuah yang memang memberikan informasi kepada kita tentang sebuah tanggal, tahun, dan bulan sebuah produk atau informasi tertentu.
Kemudian ada tipe data yang namanya number, yang mana number ini dikhususkan untuk angka teman-teman ya. Jadi kalau teks itu menerima sebuah inputan bisa berupa angka, teks, simbol, sedangkan untuk number itu hanya menerima angka saja teman-teman ya, tidak lebih dari situ. Jadi kalau kita mau memasukkan karakter lain itu tidak akan diterima. Kalau kita menggunakan number ya number, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada tipe data yang namanya email teman-teman, seperti ini. Nah email ini biasa kita gunakan kalau kita meminta informasi kepada user berupa email gitu ya. Namun yang istimewanya untuk email ini sudah memiliki validasi otomatis teman-teman. Jadi ketika user menginput sebuah email yang mana email tersebut tidak sesuai dengan format standar ya, contoh seperti ini. Ini kan tidak sesuai dengan format standar email ya kan. Maka ketika kita kirim akan memberikan informasi seperti ini teman-teman, yang mana ini memberikan informasi bahwasanya email yang kita masukkan tidak sesuai dengan format, harus menggunakan tanda @ seperti ini dan gmail.com. Oke, kalau seperti ini maka dia akan valid. Oke teman-teman ya. Kemudian ada tipe data yang namanya file, ada tipe data yang namanya file teman-teman. Dan ini bisa untuk mengambil sebuah gambar atau file-file tertentu di dalam memori atau galeri kita ya, berupa foto atau file-file sejenisnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai radio dan checkbox teman-teman ya. Mungkin kita akan membuat sebuah form input yang lebih kompleks untuk radio dan checkbox ya. Mungkin di sini saya membuat sebuah input, kemudian tipe yang kita gunakan adalah radio, yang mana name-nya contoh ini untuk jenis kelamin. Jadi saya buat di sini name-nya jenis underscore kelamin seperti ini teman-teman, dan ID-nya adalah laki-laki seperti ini. Kemudian labelnya ya, labelnya. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa atribut for di dalam label itu selalu dan harus merujuk pada ID yang ada di dalam inputan teman-teman ya. Atribut for harus merujuk pada ID yang ada di dalam tag input. Jadi akan memberikan informasi bahwa label ini miliknya si input ini teman-teman ya. Makanya kita harus memberikan informasi atau identitas khusus agar kedua tag ini saling mengenal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita membuat laki-laki dan value-nya adalah laki-laki. Oke. Mungkin di sini saya membuat BR agar dia ke bawah. Kemudian input yang kedua itu radio, tipe datanya, kemudian name-nya mungkin jenis kelamin seperti ini, dan ID-nya kita buat yaitu perempuan. Oke. Labelnya ini perempuan untuk for-nya. Kemudian di sini juga perempuan. Nah, penggunaan radio teman-teman ya, penggunaan radio pada sebuah form yang mana radio ini, tipe radio ini akan meminta informasi kepada user yang memang dalam bentuk pilihan, dan pilihan yang diminta dari user itu pilihan tunggal atau tidak lebih dari satu. Misal atau contoh penggunaan tipe radio yaitu pada sebuah form input yang meminta sebuah jenis kelamin dari user. Jika user menginput atau memberikan informasi tentang jenis kelamin, maka otomatis itu tidak lebih dari satu. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Misal dia memilih laki-laki, gitu ya, maka hanya laki-laki. Kalau dia pilih perempuan ya perempuan. Laki-lakinya pasti akan uncentang gitu ya, unchecklist lah, kurang lebih seperti itu. Jadi harus satu atau dia tunggal pilihannya teman-teman ya, tidak lebih dari satu. Ini kalau penggunaan radio. Bagaimana kalau kita menggunakan yang namanya checkbox teman-teman ya? Mungkin kalau checkbox ini kita akan membuat sebuah ini properti mobil misal ya. Mungkin ini saya masukkan di dalam H2 seperti ini teman-teman. Kemudian name-nya ya, name-nya ini saya rubah mungkin mobil seperti ini. Kemudian ID-nya saya rubah contoh ya, contoh ini jadi merek.
kemudian for-nya juga saya rubah jadi merek seperti ini. Lalu untuk value dari labelnya saya ubah menjadi merek seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, ini saya rubah menjadi warna, dan ini saya rubah menjadi warna seperti ini. Dan value dari labelnya saya ubah menjadi warna juga. Ini saya copy, saya membuat sebuah form input satu lagi teman-teman, dan ini berupa tahun seperti ini, dan ini juga jadi tahun. Value dari labelnya juga jadi tahun. Oke, dan tipe data bukan tipenya, tipe inputannya mungkin saya rubah menjadi checkbox seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Coba kita pahami. Kalau penggunaan checkbox teman-teman, ya tadi kita sudah bahas kalau penggunaan radio itu satu pilihan yang mana itu hanya tunggal pilihan dari user, tidak boleh lebih dari 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Sedangkan checkbox itu pilihannya itu harus lebih dari satu teman-teman ya, lebih dari satu. Misal di sini kita memiliki sebuah inputan yang meminta kita memberikan informasi tentang properti dari sebuah mobil ya. Kita tahu bahwa properti mobil itu pasti punya merek, punya warna, dan punya tahun gitu ya, tahun pembuatan lah istilahnya begitu. Nah ini kan benar tiga-tiganya adalah sebuah properti dari mobil, maka kita harus menggunakan checkbox untuk memilih ketiga-tiganya. Kalau kita menggunakan radio tadi, ini tidak akan bisa dipilih semua teman-teman ya. Maka solusinya kita menggunakan yang namanya checkbox. Coba kita pilih yang merek, kemudian kita pilih warna, dan kita pilih yang tahun. Nah, jadi kan semua kepilih. Kecuali kalau kita menggunakan radio tadi, itu tidak akan boleh teman-teman ya. Pilihannya hanya satu. Sedangkan checkbox itu pilihannya lebih dari satu. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Saya harap semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasan saya sedikit berbelit-belit.